Oke, Felix Hidayat. Siap. Kita berarti sekarang udah kenal 4 bulan ya Lex ya? Lebih ya? Lama lah. Dari gua basic kan Februari ya. Satu Dari training lah Februari. ya. Satu Waktu itu training. Pas waktu itu lah pertama kali berarti ya. Itu lu, iya Februari gak sih? Februari. Oh berarti lebih lama. Berarti sekarang sudah 9 bulan. 9 bulan. Oke. Iya, 9 bulan. Yeah. Oke, mungkin boleh gak jelasin lu backgroundnya dulu deh. Sekarang ngapain? Ya kegiatan lu apa aja? Gua bisa dibilang kalau kita sebutannya itu ada komunitas, dibilangnya digital entrepreneur lah. Digital entrepreneur itu artinya adalah kita ya semacam entrepreneur tapi kita fokus main bisnisnya adalah kita menggunakan semuanya digital marketing lah actually. Dari funneling, dari ads, actually semuanya dari ads lah. Kalau misalkan main sosial media gitu, biasanya gue sekarang lagi iklanin produk itu produk dari Malaysia sebenarnya. Salah satunya mungkin kalau misalkan udah pernah sering ngeliat gitu kan. Sebenarnya di situ sih nggak penting produknya apa sih, tapi skillnya yang kita asah kan, digital marketingnya, ads-nya segala macem. Jadi yang mungkin kalau misalkan di Evan kebetulan gue jadi talentnya, tapi di situ banyak produk yang bisa kita jualin dan mungkin aja gue juga ngiklanin salah satu produk itu yang talentnya beda. Gitu. Oh berarti talentnya nggak mesti lu, meskipun lu yang ya kan? Enggak. Kebetulan kita di sini tuh belajar personanya penting lah. Kebetulan dan itu cocok sama persona gue. Jadi kenapa enggak gue yang juga jadi talentnya. Oke, berarti ya intinya ya asalkan cocok sama produknya gas jadi talent aja kan? Oke. Berarti udah berapa lama? Gua dari Mei tahun lalu 2024, berarti sekitar 1,5 tahun lah. 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun. Oke. 1,5 tahun. Background lu apa? Kalau gua background justru gak ada sama sekali tentang digital marketing. Gua dulu arsitektur. Oke. Di Untar dulu. Untar Jakarta. Untar Jakarta. Oh oke. 2013. Habis itu gua kuliah 4 tahun lulus. Tapi ternyata memang pas kuliahnya itu gue nggak passion di sana. Karena mungkin dulu juga pas SMA gue nggak tahu arah hidup gue lah. Ya. Gua asal sama diarahin sama orang tua juga. Ya oke. Diarahin ke sana, tapi kebetulan pas gue masuk ke arsitek itu juga bisa ngikutin tapi nggak passion dan nggak membuat gue fulfill juga lah, nggak puas gitu kan. Jadi waktu itu gue cuma kerja 1,5 tahun. Habis itu mencari-cari lagi. Tapi dari Untar lulus. Jadi yang penting kelar gitu kan. Betul, yang penting kelar. Cobain juga 1,5 tahun kerja jadi yang masih berhubungan sama arsitektur. Tapi setelah resign, bingung mau ngapain, gue ke Taiwan. Ke Taiwan itu 9 bulan belajar bahasa. Kayak melatihkan diri lah sebenarnya. Ya, mencari jati Betul, diri. mencari jati diri. Biasanya kalau mencari jati diri maunya belajar lagi gitu biasanya. Kalau gue ya nggak tahu ya. Belajar lagi terus ke Taiwan 9 bulan. Belajar bahasa Mandarin, terus COVID 2020. Oke. Tapi itu bukan kuliah kan hitungannya? Bukan, kayak pure belajar bahasa. Belajar bahasa. Jadi dia kalau di Taiwan itu ada sehari cuma kayak 3 jam itu benar-benar belajar bahasa. Sisanya bebas lu mau ngapain di sana. Liburan deh. Iya. Simply liburan, oke. Jadi 3 bulan. Habis itu udah pulang 2020 gue bikin sama istri gue bikin startup tentang fitness. Itu, ini yang lo cerita ke gue. Tentang dulunya kita mau bikin produk makanan sehat juga. Kita mau jual di vending machine. Tapi itu pivoting jadinya kita jual digital produk tentang program diet segala macam gitu. Habis itu ya program diet berarti course gitu. E-course. Oke. Dari sana kita belajar juga nih dari e-course. Kita lihat di sini ini berhubungan sama marketing juga ya, sama kita jualan ya. Di sana itu kita kalau misalkan digital produk yang terjadi adalah semakin lama kita custom acquisition-nya semakin mahal. Oke, karena kita nggak bisa retention. Pada saat dia sudah membeli satu produk, dia nggak akan beli selanjutnya. Nggak bisa lo upselling gitu? Soalnya kita capeknya adalah kita kalau misalkan mau upselling gitu bisa aja, tapi kita mesti buat produk terus yang banyak. Dan di situ capeknya. Jadi tercetuslah kita nggak bisa kayak gini terus. Sekarang kita arahnya mau ke produk fisik, suplemen, dan ini kita ketemu suplemen yang sesuai di SVO ini kita benar-benar belajar lah semua cara jualannya dan itu benar-benar bagus memang. Kebalikannya kalau misalkan kita digital produk itu retention rate-nya bisa dibilang susah, walaupun dia
tanpa COGS ya, Ya. semua marginnya kan full. Ya. Tapi kalau misalkan yang produk fisik, yang terjadi adalah retention rate-nya bagus banget. Iya, karena ada ketergantungan segala macamnya gitu ya. Customer acquisition-nya jadi bisa dibilang LTV-nya, Yeah, LTV-nya jadi semakin panjang dan kita selanjutnya udah nggak ada biaya buat dia akuisisi dia lah gitu. Soalnya berarti kalau lu digital produk itu LTV-nya mentok ya? Jadi satu orang cuma value-nya kecil lah. Kecuali memang kita bikin produk terus, which is juga capek juga sebenarnya. Kita bisa perpanjang LTV-nya. Tapi customer acquisition-nya juga ya semakin lama semakin mahal bisa dibilang. Jadi lebih sustainable-nya adalah kita ada produk fisiknya. Di situ kita banyak belajar lah bikin startup gitu. Oke, menarik deh. Gua lebih penasaran ini. Kan lu kuliah, karena ini sama ya kayak gue kuliah, terus lu juga belajar Mandarin kan berarti ya? Iya. Belajar Mandarin, terus lu pivot ke startup. Berarti kan ada yang tadinya lu as professional sekarang jadi entrepreneur tuh. Iya. What made you change deh? Sebenarnya kalau dari entrepreneurnya sendiri, gue tuh udah mulai jualan produk tuh dari gue kuliah itu. Dari pas gue kuliah arsitek, gue di semester 4 atau 5 kalau nggak salah, itu gue udah mulai import barang dari Cina. Gue importnya itu casing handphone sama tempered glass dulu. Dulu Tokopedia tuh baru mulai banget, masih enak banget, nggak ada saingannya segala macam. Gue beli kayak cuman tempered glass cuma 5.000 kali ya, satu piece. Di situ di Tokped gue bisa jual sampai 100.000-an. Buset. Dan ada orang beli. Tapi sekarang udah makin banyak kan orang itu makin lama aware kan. Tapi pertama kali kita jualan online itu dari situ, dari itu 5.000 udah sama shipping segala macam. Gila, 5.000. Casing juga waktu itu lumayan laku lah. Itu gue bareng sama mantan pacar gue waktu itu. Lu 5.000, anggapan lu bayar ads lah ya. Kita dulu nggak ada ads. Karena masih dikit ya. Kan dulu kan belum ngerti ads juga, belum belajar. Cuma dari Tokped doang ads-nya. Top ads. Iya, dulu. top ads. Dari situ. Terus tapi lu nggak pakai? Ada, cuma nggak banyak. Nggak banyak ya. Nggak banyak. Iya, oke, anggapan gua anggap nihil lah ya. Terus lu potong admin nanti 10% lah ya dulu ya. Apa les ya? Kecil dulu mah. Dulu zaman dulu Tokped mah admin juga kecil banget kali. Nggak nyampe 1% nggak tahu berapa. Lupa sih gua. Berarti lu sekitar dapat sekali jual 90.000. Lumayan, cuman waktu dulu ya masih bodoh juga, belum ngerti bisnis gitu kan. Waktu dulu ya cuma kenapa mau mulai kayak gitu cuma sekedar uang jajan. Gue sama pacar gue pengen keluar negeri bareng gitu doang, kumpulin duit bareng gitulah. Saving supaya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalau minta sama orang tua kan aneh kan. Oke. Gitu. Oke, terus itu mulai pertama kalinya lah jualan. Berarti memang lu demen jualan. Iya kan. Iyalah ya. Oke, lu demen jualan. Terus berarti itu yang pas kuliah. Terus berarti bisnis kedua itu yang sama istri lu? Iya, sebenarnya gue ada pas atau pivot tadi jualan produk itu, uangnya itu yang dikumpulin dari jualan itu kita bukan invest ya. Kita ngelihat dulu masih zaman kopi-kopi lucu. Kopi lucu lagi hits. Tomorrow gitu. Sekarang mah Tomorrow, dulu Janji Jiwa. Terus yang pertama Kopi Kenangan. Ya ada lagi sebelumnya apa itu ya, gue juga jadi lupa. Pokoknya kita waktu itu bikin satu franchise yang Janji Jiwa. Kita invest di sana. Kita buat Janji Jiwa satu, lumayan juga. Sekarang masih ada? Udah nggak ada. Kita kan 3 bulan di buyback sama pusat. 3 tahun sorry. 3 tahun. 3 bulan. Oke. 3 tahun di buyback ya lumayan juga dari sana. Cuman waktu itu gue lanjut lagi pas kita buat Janji Jiwa selesai, buat usaha minuman sehat juga, dan di situ yang nggak bagus gitu loh. Janji Jiwanya bagus, yang kan udah lumayan confident tuh. Pas Janji Jiwa ternyata itu bisa dibilang hoki lah kalau menurut gue. Dari tempat pengaruh segala macam, tapi waktu itu gue nggak sadar kalau misalkan ada faktor-faktor kayak gitu dari brandingan segala macam. Uangnya itu kita kumpulin lagi buat brand minuman sehat itu nggak laku. Gitu. Oke. Jadi awalnya sih dari situ. Berarti waktu itu ada tahap lo nge-brandingin buat minuman sehat lo juga kan? Itu franchise juga. Franchise juga? Franchise juga. Dan gak jalan dari pusatnya. Yang gue ngerti maksudnya, lu beli franchise-nya, tapi marketing mereka jelek lah ya intinya.
Awalnya sih gue pede-pede aja karena yang janji jiwa udah jalan, mungkin yang nextnya bakal jalan, ternyata enggak. Bahkan itu sama-sama minuman kan? Betul. Oh. Ternyata banyak faktor yang buat itu bisa jalan dan gak jalan lah. Belajar juga banyak dari sana. Oke. Udah. Berarti itu ini kan kuliah naik ya kan? Terus janji jiwa naik ya kan? Terus bukan franchise turun. Betul. Terus naikinnya lagi gimana? Kan harusnya biasa kan itu you have two choices kan? Either lu lanjut atau enggak buy kan? Kenapa lu mesti lanjut untuk berbisnis? Entrepreneur. Untuk lanjut entrepreneur karena gak tahu ya, gue sih belum pernah kepikiran kerja sama orang sih, enggak ya. Soalnya gue udah punya mindsetnya apa ya, gue nggak bakal bisa kayak dari kerja sama orang sih. Oke. Gitu. Jadinya memang segala sesuatu yang dari kemarin dipikirin itu pasti semuanya pengen usaha apa lagi gitu loh. Pengen usaha apa, terus ketemulah ya terakhir ini si SVO ini gitu kan. Oke, menarik. Berarti kan sekarang lu fokusnya atau gimana? Sekarang dibilang Eko enggak sih. Enggak. Ya pokoknya SVO-nya punya barang apa kita jualin. Oke. Terus pertama ini gue sebenarnya pengen apakah kita punya kesamaan di sini? Kalau gue kan backgroundnya marketing, tapi kan gue selama ini kerja juga conventional marketing kan. Gue taunya yang buka retail store, ini apa pajang-pajang di sini. Dulu kita namanya PWSM tuh kayak poster-poster, banner-banner ya kan. Jadi gue sama sekali nggak ada belajar digital marketing, tapi gue ada fundamentalnya setidaknya kayak gitu. Lu sendiri, gue nggak ada. Ini lebih parah nih kan. Lu dari arsitek tiba-tiba lu terjun ke sini. Gue benar-benar gak ada, benar-benar otodidak. Jadi waktu itu awal itu mulai marketing mungkin gue bahkan sebelumnya gue sangat menghindari marketing. Karena gue merasa gue sama sekali nggak punya bakat di marketing. Gue nggak bisa marketing gitu loh. Tapi kenapa gue bisa mulai belajar digital marketing segala macem? Karena memang kepepet pada saat tahun 2022 atau 2023 kan kita bikin produknya kan itu udah pivoting bikin e-course kan, bikin program diet kan, semuanya itu kita jualnya dari online. Dan kita mau nggak mau istri gue juga udah bikin produknya udah bagus, dia suruh gue belajar otodidak tentang digital marketing, tentang cara nge-ads segala macem. Jadi kita kan di startup itu sebelumnya kan gue ikut inkubator sebenarnya, inkubator startup itu ketemu berbagai macam koneksi lah, koneksi CEO bagus segala macam, kita ada kenal. Jadi di situ kita sourcing memang ada mentor startup kita yang di dalamnya course tentang digital marketing. Jadi di situ gue benar-benar belajar otodidak. Dan gue pelajari, tiba-tiba jalan gitu loh. Jadi memang si program dietnya ini, kita dulu jualan e-book lah. Jualan e-booknya ini ya kita adsin dan laku gitu loh. Dari teknik adsnya segala macam, technical, semua dipelajari sendiri gitu. Tapi background sih sama sekali gak ada marketing sih. Tapi pas pertama kali lu nge-ads ragu gak sih? Ragu tapi kan kecil-kecil dulu. Iya. Kecil-kecil dulu, testing segala macam. Gue juga soalnya awalnya gitu gue kayak boncos. Gue punya two choices kan sebenarnya, kayak either gue coba ini dan somehow made it, atau bener-bener sesuai belief gue nih bakal hancur, hilang nih. Meskipun waktu itu cuma 30.000 ya, tapi 30.000 itu kan gue bisa bikin berapa poster kan, ya kan? Gue kayak, ya udahlah, mendingan gue dibandingkan penasaran kan, gue tahu nih duit ini bisa jadi poster segala macam, cuman kayak ya udahlah coba dulu lah, siapa tahu naik kan. Ternyata dari situ tuh kalau gue ya pertama kali kayak ada yang engage juga ya, berarti dari situ gue pertama kali tuh belajar testing kreatif tuh kayak gitu, kayak soalnya gue kalau organiknya itu cuman paling waktu itu zaman Instagram yang masih 1000 gitu loh, yang mentok-mentok lo 1000 ya kan. Terus ya nggak ada yang ngechat, nggak ada yang respon gimana. Tapi pas gue nge-ads kayak, kok menarik gitu loh, kok ada yang respon, ada yang bener-bener interested. Karena waktu itu kreatifnya itu kayaknya 4 bulan 5 bulan bener-bener nol loh. Tiba-tiba pas gue ads ada, meskipun gue lupa ya akhirnya konversi atau enggak, tapi setidaknya kayak ada nih yang interest gitu kan. Dan gue kan dari situ juga udah paham funnel marketing kan, gue kayak aidanya gue tahu kan, kayak
oh ini udah ada yang masuk layer 2 nih. Berarti dengan ads ini logikanya ini gue udah setting-settingin lah ya. Kayak berarti merusak belief gue yang tadi gue pikirnya harusnya general malah kekerucut nih gitu loh. Itu gue. Padahal gila itu perkara 35.000 waktu itu. Cuman gue kayak lumayan sih apa 2 paket KFC sih lumayan sih, cuman kayak ya udahlah cobain. Malah kayak gitu. Kecil-kecil. Ya beda ya. Kalau lu tadi funnelingnya kan berarti ke WhatsApp berarti ya. Maksudnya ada engagement yang chat gitu ya. Enggak, gue DM IG. Oh, DM IG. Kalau gua semakin beraninya karena kita sistemnya funnelingnya itu adalah ads, landing page, langsung dia check out page. API ya, oke. Langsung jadi nggak ada konsultasi, nggak ada WhatsApp, dia langsung melakukan pembelian. Jadi setiap kali ada pembelian semakin semangat tuh. Oh ternyata works nih. Iya. Apalagi nggak usah chat-chatan kan. Journey-nya nggak pendek gitu kan. Iya. Tapi zaman dulu nggak ngerti tuh funneling. Jadinya semakin berani gitu buat nge-spend lebih lagi. Iya. Gitu. Pretty simple kan. Soalnya Simple. kayak berarti lu nge-ads pertama kali IG? Iya. IG. Meta lah. Meta kan. Meta. Oke, Meta, terus dari Meta lari ke landing page. Itu berarti ada website sendiri. Oh dari IG dari IG ke landing page, dari landing page ke langsung check outnya di page-nya lagi. Ada separate page lah ya. Ya ada funnelingnya dari sana. Berarti itu ada payment gateway segala macam ya? Ada. Kita dulu pakai Tribelio. Tribelio dari Kodeni Santoso. Dulu kita sebelumnya memang udah ya sempet ikut banyak event-eventnya digital marketing juga sebenarnya dari Denny Santoso segala macam, kita juga ada belajar lah. Gue juga dari sana. Kiblat gue sama. Oke. Terus berarti kalau oke, ini berarti back to basic lah ya. Tadi lu abis coba ada yang check out. When lu berpikir kayak kayak gue perlu scale up nih gitu. Kan ada juga yang based on instinct kan. Soalnya gue ketemu ada orang yang based on instinct naik beneran. Tapi 80% gagal. Based on instinct ya. Yes. Makanya gue sangat believe in based on data gitu loh. Kayak oke, lu datanya gimana baru scale up pelan-pelan. Ya kan nggak ada yang tiba-tiba 35.000 langsung 35 juta kan. Kalau gue believe-nya kayak gitu. Nah kalau lu gimana untuk scale up nih? Sebenarnya sih kalau menurut gua setiap bisnis funnelingnya kan beda-beda ya. Kayak misalkan dulu gue jualan e-book aja sama sekarang gue jualan physical product aja beda. Gitu kan. Mau dia physical produknya murah sama physical produknya mahal pun itu menurut gue beda juga. Kayak misalkan dulu itu kan tadi ya funnelingnya kalau misalkan dulu pas jualan e-course dulu kan ads, landing page, langsung check out page. Kalau sekarang gue itu yang jualan physical product gue kan juga mahal ya. Menengah atas 769.000 sama 999.000 lah. Mahal banget sejuta. Jadi funneling gue itu ads, landing page ke konsultasi. Itu buat satu obat nih? Buat satu obat nih? Iya, buat satu suplemennya. Gitu. Jadi kalau misalkan gue langsung tembak kayak Cipas, Shopee gitu, itu gak bakal jualan gue. Karena produknya mahal, orang perlu konsultasi dulu. Benar. Gitu, dapetin trust-nya. Benar. Jadi kalau misalkan kayak tadi berarti apa pertanyaannya? Kayak apa? Gue jadi lupa kan. Apa untuk ini deh berarti pertanyaan gue. Tadi buat scale up. Oh buat scale up ya. Nah berarti kalau misalkan zaman dulu gue tinggal lihat cost per purchase-nya aja. Oke, CPC-nya. CPC-nya, cost per purchase-nya berapa? CPP lah ya, CPP cost per purchase-nya berapa, kalau misalkan murah berarti kan gue bisa scale. Tapi kalau sekarang gue itu lihatnya cost per contact-nya yang masuk ke dalam WhatsApp. Cost per contact? Oke. Cost per contact-nya berapa, yang kita punya metrik sendiri dan juga benchmark teman-teman semuanya berapa, murah, kita udah berani scale up. Oke. Tapi algoritma dulu sama sekarang kan beda banget. Beda banget. Sekarang ya udah lebih sebenarnya bisa dibilang lebih simpel kalau settingan technical ads-nya. Benar. Tapi ada strategi sendiri ya. Ada strateginya juga sih. Benar. Kalau ngomongin technical ya. Iya, karena bagi gue ya sekarang ya kayak technical emang jauh lebih simpel. Ya, apa lu I think gue nggak tahu ya, gue bukan orang meta, tapi maksudnya kayak I think dia bikin orang-orang tuh beginner friendly gitu loh. Makin simple, makin nggak perlu lu setuju. Tak tek tok. Kan dulu kan bener-bener. Kalau lu nggak ikut course-nya, lu nggak tahu nih fitur ini. Sekarang kan make it simpler. Tapi justru menurut gue itu artnya di situ. Kayak
Kalau orang-orang makin simple berarti kan otak lu yang main Betul. kan gitu. Gimana lu pinter-pinter buat funnelnya, gimana lu buat kreatif ya segala macem Betul. gitu. And kalau itu kan buat nge-scale up ya. Kalau untuk nge-build funnel sendiri, build funnel sendiri deh. Lu tuh pola pikir lu gimana sih cara bikin funnel itu? Untuk produk gitu ya. Untuk produk. Untuk produk, gue sih bagi beberapa segmen ya. Misalkan ada produk murah, ada produk mahal gitu. Secara logikanya, kalau sekarang yang gue jalanin pengalaman gue ini ya, based on pengalaman gue, yang produk mahal itu harus bangun trust sama credibility. Oh, ke produk mahal. Kalau produk mahal, soalnya dia nggak bisa kayak produk murah yang cuma 99.000 lah, yang cuma 100 sampai 200.000 itu mau langsung ditembak ke Shopee, ke marketplace juga orang Karena mungkin itu masih bisa beli. Iya, gitu. no brainer lah ya. Ya. Tapi kalau misalkan kayak sekarang, kalau kayak gue yang gue pakai sekarang itu, gue mesti bangun konsultasi gue pun di dalam WhatsApp-nya itu gue bener-bener bikin template yang terstruktur banget. Ada dari greetingsnya, dari sampai dia closingnya itu bener-bener Rapi ya. Bener-bener rapi, bener-bener diatur, bukan cuma ngasal-ngasalan CS. Mau ngomong apa aja, tapi memang ada strateginya lagi untuk membangun si trust-nya itu. Bener. Dan dari kontennya pun itu juga pengaruh. Ya nggak tahu ya sebutannya, kalau mungkin di dunia marketing juga ada perbedaan kata-kata. Kalau gue sebutnya tofu, mofu, bofu. Top funnel, middle funnel, bottom funnel. Itu gue juga masing-masing harus buat tuh, dan targetingnya juga perlu ada semuanya gitu buat bangun trustnya itu. Gitu. Jadi kalau misalkan dibilang funnelingnya sendiri untuk sekarang sih yang paling works di gue sih itu sih tetap ada ads, ada landing page buat nyaring orang-orang yang masuk dan juga membangun trust ya. Itu di landing page orang bisa pelajari produknya, baru yang beneran mau beli itu biasanya dia langsung kontak. Oke. Tapi lu berarti tahu itu works segala macamnya itu by testing semua? Kalau funneling itu biasa gue nggak gitu testing sih sebenarnya. Lu lihat kompetitor atau funneling itu gak banyak sih kalau misalkan gue lihat ya. Kalau misalkan kayak gue jualan di luar negeri gitu, yang dia punya masyarakatnya udah lebih aware lah ya, dan juga dia punya daya belinya tinggi, itu gue bakal pakai yang pertama, yang check out page. Kan ini kan produknya kan juga bisa dijual di luar negeri kan. Gue sih belum explore banyak, tapi kemungkinan ke depannya gue juga bakal jual ke Singapura juga. Produknya ada yang bisa dijual kok. Itu gue bakal pakai check out page kayaknya. Jadi dari ads, landing page, habis itu dia bisa langsung check out di sana. Tapi kalau misalkan dia mau konsultasi buat tanya-nanya juga bakal ada funnelingnya ke sana. Berarti menarik. Berarti lu ini soalnya sama beliefnya kayak gue ya. Kalau gue itu gini, gue berani bayar mahal itu bukan ke digital ads specialist menurut gue. Gue malah berani bayar mahal ke content creator kalau gue. Karena belief gue sekarang karena makin simple yang tadi lu bilang ya. Gue malah balik lagi ke back to basicnya adalah creative is king sih. Betul. Gitu. Ya kan? Karena sekarang iya. Ya kan? Masih kayak gitu kan? Itu sejak Desember 2024 memang udah ada artikel publish yang keluar resmi dari Meta. Dia punya algoritma namanya Andromeda ya. Andromeda ini dia jadinya si kreatifnya ini bakal ngetarget orang yang sesuai. Jadi algoritma ini udah bisa membaca si kreatifnya, dia bakal targetin kemana. Iya. Jadi dia bikin simple settingan technical ads-nya, tapi dia buat kita sebagai advertiser harus sekreatif mungkin bikin kontennya gitu loh. Bener, karena kan kreatif makes effort kan. Betul. Karena dulu kan kayak ya udah lalu lu still image pun lu kayak betul. Digital marketing free. Udah kan jadi lead magnet kan. Zaman dulu masih bisa. Iya, sekarang tuh kayak orang-orang kayak oh yang ini lebih menarik nih. Jadi apa ya? Ruang berkompetisinya jadi sehat sih menurut gua, ya kan. Bukan masalah lu gede-gedean budget, bukan masalah lu mungkin kalau masih di e-commerce mungkin masih gede-gedean budget ya. Tapi kalau di Meta yang buat biasanya jadi traffic apa ya? Gue nggak bisa ngomong traffic creator ya. Maksudnya intinya
yang source of trafficnya lah ya, itu balik lagi ke ini kan, ke kreatifnya gimana gitu. Lu kalau misalkan kreatif itu biasa gimana sih approach-nya? Kreatif ya, berarti kan pembuatan ads ya. Jadi kita yang pasti harus tahu produk knowledge-nya dulu dong. Si produknya misalkan kayak gue nih, produk testosterone booster gitu ya. Testosterone booster itu benefitnya bisa untuk apa aja? Yang pertama bisa untuk metabolisme tubuh jadi semakin lebih tinggi gitu ya. Stamina, habis itu bisa buat libido juga segala macam tentang seksual gitu. Oh berarti cewek juga bisa? Enggak, cowok. Oh cowok ada libido ya? Ada dong. Nggak tahu gue ya. Oke lanjut. Oke. Jadi ya itu masing-masing ini kadang kita lihat pain point mana yang paling kena gitu loh. Kalau misalkan kayak gue udah pasti mainnya di tubuh ideal karena itu juga relate sama gue gitu kan. Brandingan, personal branding segala macam ke sana. Tapi nggak ada salahnya untuk main semua angle juga supaya kita bisa ngebuka marketnya. Jadi paling pertama yang pasti kita mesti tahu produk knowledge-nya dulu nih, dia bisa memang produknya tuh benefitnya bisa untuk apa aja. Kita cari tahu. Ini kan kayak misalkan tubuh ideal sama seksual itu kan bertolak. Maksudnya agak jauh banget cabangnya. Tapi dia dia punya segmentasi sendiri, tapi produknya sama. Itu kan berarti kan ngebuka market lebih luas lagi kan. Dia ada stamina juga, ya itu juga ngebuka market. Tapi yang gue biasa utamainnya itu ya yang pain point paling gede dulu gitu loh. Yang biasa orang pain pointnya apa sih dari misalkan dari seksual, dari tubuh ideal ini, dari stamina, apa sih yang paling mereka butuhkan gitu. Apa yang paling mereka concern lah istilahnya. Benar. Kalau dari pengalaman gue, kalau misalkan contohnya produk gue ini ya yang stamina paling belakangan. Oke. Oh ya? Mereka lebih daripada lu berstamina, lu lebih pilih badan lu bagus atau berstamina? Oh. Lebih pilih kelihatan fisik lu keren atau stamina lu kuat? Kalau gua pasti milih yang badan karena stamina belum tentu kepake kan. Bener, yang kelihatan. Bener. Jadi yang kalau misalkan badannya bagus kan kan udah kelihatan tuh. Itu biasanya jadi lebih ke pain point-nya orang yang lebih kelihatan sama orang gitu loh. Kayak misalkan produk kolagen lah. Ya. Produk kolagen gitu lu lebih pilih misalkan pain point-nya orang wajahnya cerah misalkan atau apa ya? Wajahnya kerutan gitu misalkan. Ya. Biasa sih lebih kayak gitu. Jadi pain point apa yang paling kena ke masyarakat gitu loh. Oke. Berarti kan lu tiering dulu gak sih itu kan? Lu tiering dulu berarti yang pertama misalkan angle-angle-nya. Ya badan bagus segala macam. Berarti lu kalau sekali tes itu langsung all pain point ini dijejelin ke kreatifnya atau top berapa dulu nih? Kalau gue sekarang lebih ke satu dulu aja, gue fokus. Satu dulu? Gue fokus yang paling pain point dan paling relate lah sebenarnya. Kayak misalkan gue ngomongin, seksual lah. Kan gue gak ada pengalaman di sana. Iya kan maksudnya brandingan gue. Bener. Sharingannya gak menuju ke sana. Itu juga relate sama talentnya sih sebenarnya kalau gue rasa sih. Lo kalau misalkan nyari seksual lo nyari dokter Boyke kan? Gitu. Jadi itu pengaruh. Jadinya kayak om misalkan mau gitu mau pakai talent dia untuk spesifik mainin yang seksual ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau bisa, tapi ya ujung-ujungnya semuanya angle bakal dimainin sih buat supaya si maksimalin si performanya si produk ini supaya bisa ini ads-nya. Berarti in a way selain kreatif kan lebih dalam scope-nya gede ya, maksudnya bisa dari talent, copywriting-nya, storytelling-nya gimana kan. Berarti ya talent juga ngaruh lah ya. Talent selama ini gue belajar paling pengaruh justru persona talent-nya. Oh ya? Iya. Justru ada orang yang memang gak cocok buat produk ini gitu loh. Udah coba beberapa angle pun beberapa kali banyak konten di-upin gak bisa jualan. Bener. Karena memang ternyata pada saat kita lihat ujung-ujungnya ya talent ini gak cocok sama simply produk marketnya gak trust di situ gak sih? Ya kan? Makanya tuh gua kan yang datang ke gua nih klien-kliennya juga nggak apa ya, ada yang udah kerjasama sama agensi lain. Kayak pernah ya waktu itu gue skincare. Kalau gue kan pasti lihat brandingan guidelines-nya dulu kan kayak oke, lo skincare main beauty-nya segmentasinya kemana? Ya kan, kalau misalkan let's say lu kaf itu kan clear cowok ya kan. Wardah tuh menurut gue itu sangat clear brandingannya, kaf cowok ya kan.
Dan apa namanya, waktu itu gue ada megang satu brand, dia segmentasinya cewek, tapi talentnya cowok. Dan gila waktu itu klien gue ngamuk sih. Di skincare, gue tahu poinnya adalah gimmick dan views, gue paham gitu lah. Again, lu untuk spread awareness, get it. Masalahnya dipakai di kaki. Okay. Itu buat apa sih namanya? Kalau cewek tuh kayak sunscreen muka gitu loh. Tapi dipakai di kaki. Apakah itu unik? Yes, setuju. Cuman kan itu menyalahgunakan produknya kan. Betul. Jadinya malah apa ya? Yes, views naik, brand image jauh jatuh gitu loh. Makanya gue kayak oke, kalau misalkan gue ada klien baru nih, gue selalu bikin dulu nih, barang lu ini nge-solve siapa, apa ya? Gue tuh kalau standar gue tuh suka ini tau. Gue bakal ngelihat kalau bikin kreatif itu kayak stand up comedy. Gue tuh kalau misalkan bikin kreatif, gue pakai caranya si Ernest Prakasa. Nggak tahu gue. Ernest Prakasa tuh yang gue tahu orangnya, cuma maksudnya pakai caranya tuh maksudnya dia main mapping. Jadi kayak misalkan apa ya, produk beauty A gitu. Terus misalkan ini adalah untuk cewek, ya kan, ceweknya kayak gimana? Misalkan cewek yang spendingnya segini, bisa dia pembagiannya ses segala macem. Itu cara gue ya. Ini gue cuman ambil konteksnya dari si Ernest. Terus misalkan udah spendingnya A, misalkan ses A dia. Ses A ini pain pointnya apa aja, gitu loh. Jadi ntar dari situ kan banyak banget kreatif ya kan. Nah baru ntar dari situ udah banyak pain pointnya itu kan, misalkan dari ses aja itu bisa pain pointnya banyak banget. Itu gue tes tuh salah satu gitu. Itu jadi storyline-nya segala macem dan jadi clear. Bukannya tiba-tiba kita ngejar views nih, ya udahlah gue taruh di kaki deh kayak. Dan owner mana yang nggak ngamuk, gila gitu loh. Gue juga kayak ya paham pak, paham. Kalau pengalaman gue sih, gue udah nggak, kita mainnya udah nggak ada awareness lagi tuh. Kita mainnya udah sales doang. Jadi ya salah satu kelebihannya yang menurut gue, kalau misalkan di kita ini ya komunitas SVO ini semuanya kita paling utama konversi di sales. Oke, menarik. Berarti kan ini jatuhnya lu kayak ya hub buat digital marketing lah SEO ini kan. Dia ngumpulin digital marketing lah buat jualin produknya si dari Malaysia ini, company dari Malaysia ini. Consideration deh selama lu handle bukan kerja ya lah ya, maksudnya join SEO ini sama ngejual Aeroban ini, struggle-nya apa sih? Struggle-nya ya. Apa ya? Nge-ads-nya kah? Atau misalkan kayak ternyata ada restriksi ininya. Soalnya kan lu pengalaman gue produk kesehatan kan susahnya regulasi. Betul. Oh berarti itu struggle-nya betul. Technical-nya ya. Technical-nya itu adalah gue tuh banyak ad account sampai karena ini kan ke-ban. Ini kan ya karena ke-ban juga. Ini kan produk hormon lah bisa dibilang. Si Meta tuh cukup sensitif. Benar. Cukup sensitif dengan produk-produk hormon. Jadi gue itu udah belajar dari sana, ya gue mesti siapin beberapa banyak ad account tuh. Benar. Tapi kan semua udah banyak third party lah, whitelist. Tapi tetap bisa ke-ban. Benar. Jadi whitelist pun ke-ban loh. Bisa ke-ban. Jadi kita suka ke-reject gitu, makin lama makin ke-ban. Kreatifnya ke-reject. Kreatifnya ke-reject. Itu sih paling struggle-nya ya technical kayak gitu ya. Selebihnya sih aman-aman aja. Ya lu harus semakin pinter. Good problem. Benar. Jadi kita bisa semakin dari situ ya, kita ke depan, part of the process lah kalau gua anggapannya. Kita kalau misalkan mau melaju tinggi ke depannya lagi ya kita mesti lewatin hal-hal seperti ini. Tapi ya semakin lama kita udah semakin pintar, kita udah kayak tadi gue udah siapin banyak account supaya kalau misalkan ini ke ban ya udah nggak pusing, gue tinggal ganti account, gue nge-ads lagi gitu. Ini yang gue tertarik adalah sebenarnya kan tadi lu berarti sekarang heavy-nya adalah di pas udah nyampe kontak ke WA, itu kan mereka ada 1 juta pertanyaan kan yang dilontarkan kan. Betul. Itu cara lu nurture dengan baik tuh gimana sih yang nyampe kayak this is a good product for me gitu. Itu how?
bangun trust-nya berarti ya. Iya. Gue sih udah buat sistem ya buat CS gue ya. Jadi semua yang ada pertanyaan dari customer itu gue udah bilang ke CS gue dikumpulin. Jadi ada toolsnya memang. Kita CRM. gue punya nggak, ini khusus buat balesin chatnya aja. Oke. Template chat itu ada toolsnya buat gue kumpulin. Jadi dia Oke. si CS-nya itu sebenarnya bukan customize-nya tuh dikit banget. Improvisasinya tuh dikit banget. Jadi dia itu semuanya udah tinggal pencet-pencet aja dari template-nya. Iya. Tinggal kesen kan. Iya, Jadi semua sistemnya itu dari awal dia masuk konteks sampai dia bisa closing tuh gue udah buat semua sistemnya ya. Jadi bisa dibilang CS gue ini tuh cuman ngejalanin sistem yang udah gue buat. Terus kalau misalkan ada Q&A baru itu dikumpulin juga di satu folder Oke. di dalam tools ini. Jadi dia ada pertanyaan apapun jawabnya udah selalu itu gitu loh. Iya. Selalu yang kumpulan-kumpulan dari pertanyaan itu. Tapi Jadi nggak bingung. kesannya nggak robotik ya? Kesannya nggak robotik sih. Soalnya kan kita kan juga pakai bahasanya juga bahasa manusia. Iya. Ya gue juga kayak gitu lagi. Maksudnya kayak lucu ya. Maksudnya apalagi agency ya. Kan agency ini ya gue jasa kan. Gue try to make human Betul. errornya tuh seminimalisir mungkin kan. Makanya gue kayak pakai template segala macam juga. Menurut gue KPI gue sendiri kalau buat balesin chat itu, kalau misalkan yang chat itu robot dan dia ngeresponnya kayak human, itu udah ada sekarang. Udah bukan ini ya, bukan robot, bukan AI-nya ya, tapi maksudnya kayak orangnya tuh kira ini sama manusia gitu loh. Jadi menurut gue kayak template template yang works tuh KPI-nya itu bahwa ini tuh nggak kayak human, nggak kayak robot gitu ya kan. Ini benar-benar kayak gue ngomong sama CS banget ya kan, karena pada akhirnya kan ya kita balik persepsinya. Kalau bisa kan lu pasti mau sama human kan. Betul. Itu as POV customer kan. Betul. Cuman kalau dari pembisnisnya kan pasti kayak gila gue harus bayar ini lagi ya. Enggak lah ya kan. Mendingan komisi. Iya, kayak mendingan gue mendingan gue bayar CRM ataupun AI aja buat jawab kan. Tapi gimana itu bisa nurture gitu lah. Karena ya gue juga nggak murah agency itu kan, kayak pasti masalahnya ada selalu di nurture nih gitu. Karena semua orang tuh masalahnya kan template ya gitu kan. Lu sendiri udah kategoriin kan, cuman kayak meyakinkan orang, apalagi orang Indonesia ya kan, yang banyak juga belum punya duitnya tapi udah interested. Lu sering ketemu kayak gitu? Itu pas awal-awal, soalnya tapi semakin lama semakin pintar kan. Soalnya kita kan di Meta kan ada pixelnya. Benar. Pixelnya itu semakin dikasih data siapa yang purchase, dia bakal nargetin orang-orang yang mirip. Sesuai itu. Benar. Semakin lama sih tapi udah semakin bagus. Itu problem di awal-awal aja sih. Ya kalau gue sebutnya ya uang belajar lah ya, uang sekolahnya kan. Memang gue tuh selalu bilang kayak gini. Ini apalagi yang mau terjun ke digital marketing ya. Kayak gue bilang kayak lu tuh di digital marketing tuh lu nggak progresnya tuh kayak misalkan spending 35.000 terus tiba-tiba bisa gede gitu. Ini bukan zamannya lagi gitu. Kecuali misalkan ada player baru, dia lagi blow out marketing gede dan pemainnya belum banyak, lu mungkin bisa cuan gede di situ. Kayak lu di Tokopedia tadi kan. Kayak belum ada pemainnya betul. Gua nggak ads aja cuan gue ya kan. Tapi kalau sekarang tuh kan kayak pemainnya banyak, lu tuh perlu diferensiasi. Iya, diferensiasi. Lu harus pinter-pinter lah gitu kan. Kalau di marketing kan ada STDP segala macamnya kan. Ya diferensiasi harus pinter-pinter, lu cara engage-nya juga pinter-pinter ya kan. Makanya gue kalau di agensi gue tuh gue nggak suka banget pakai hook yang sama gitu loh. Tau kan yang kayak misalkan tau gak sih yang awalnya gorila ada yang muter tiba-tiba pantatnya. Gue juga gak pakai itu. Itu gue kayak gue gak pakai. Maksudnya kayak kan orang manusia itu cara berpikirnya make pattern kan. Kayak tau gak sih lu kalau misalkan kayak awalannya sama kayak gue kayak iklan nih kayak gini ya kan. Makanya menurut gue tuh orang tuh bukan masalah iklannya, tapi masalah
cara lu menawarkannya gitu loh. Kalau Betul. menawarkannya dengan sama kayak let's say pakai TVC semua. Lo tau TVC kan? Ya. TV video komersial. Itu kan maksudnya rapih kan. Kalau lu langsung kayak ini produknya, ini khasiat-khasiatnya dan semua barang-barang dalamnya. Basi coy. Gitu loh. Orang-orang udah tahu maksudnya bukan masalah apa yang di dalamnya lagi, tapi kayak what value it give to me kan. Betul. Gitulah. Kalau gue sih sekarang sih ya itu sih bangun trust sih. Bangun trust kan. Intinya sih apalagi kalau misalkan produknya udah produk menengah atas, gue lebih utamain itunya trustnya. Jadi yang gue rasa juga orang beli sama gue bukan karena produknya tok sih, karena dia percaya sama gue di konten. Dan lu mau jual, lu mau pivot ke produk manapun, betul, beli, ya kan. Jadi itu yang memang dibangun itu dari kemarin gue nge-ads ya, salah satunya membuat orang bisa percaya sama gue melalui ads-nya gitu loh. Bener. Tapi kalau misalkan kayak tadi lu ngomong khasiat produk segala macam, itu gue juga bedain tuh tipe-tipe kontennya. Benar. Tofu, mofu, bofu ya, tadi. Ini gue disclaimer bukan berarti gak butuh ya, butuh tapi ada tempatnya gitu. Betul. Ya kan. Ya, gue tuh karena banyak juga yang orang tuh nggak ngerti kreatif itu penempatannya di mana. Ada yang sebenarnya nih pembahasannya ini buat konversi. Betul. Taruhnya awareness, Cok. Betul, gitu loh kayak betul. Nggak gitu gitu loh. Betul. Lu belum kenal produknya apa. Bener. Yes, gue ngerti setting konteks itu penting gitu. Cuman kayak maksudnya kayak tiba-tiba beli ya. Kalau untuk produk yang baru mulai itu nggak bakal jalan. Iya, anak-anak di pinggir jalan pun kan bilang, Kak beli Kak, sama kan, gitu loh. Maksudnya kayak kalau lu misalkan pakai cara yang sama dan itu nggak works, kenapa lu lakukan kan? Mendingan betul. Insane sih menurut gua gitu loh. Dan udah insane, lu gila juga, along the process budget juga keluar, betul, ya kan? Jadi ya kalau mau sedekah dengan cara itu by all means lah. Gitu. Oke, ini kemarin gue dapet pas sebenarnya seminar juga soal digital marketing. Menurut lo ini terserah lo jawabnya dengan cara manapun ya. Personal branding itu penting gak sih? Personal branding konteksnya apa ya berarti? Untuk jualan atau buat untuk jualan? Penting banget kalau buat jalan. Oke. Jadi itu tadi orang itu kalau gue lihat sekarang itu bukan mau beli karena produknya doang. Karena ya produknya ya banyak juga sih bedanya yang produk satu sama produknya dua. Kalau misalkan mirip-mirip ya sebenarnya nggak ada bedanya. Bener. Tapi kalau misalkan ada ceritanya, si foundernya ngapain, personal brandingnya apa, itu ngebus banget sih. Benar. Dari pengalaman gue itu sangat amat ngebus untuk nah personal itu branding. gue ambil keyword lo, gue highlightnya adalah ngebus ya kan. Karena kemarin ada yang reply lah, cukup bagus, tapi kayak produk ini nggak ada foundernya nih segala macam, tapi laku aja. Terus gue kayak gimana ya jawabnya ya. Gue bilang setelah itu gue mikir sebenarnya personal branding itu bagi gue itu memurahkan. Gitu. Itu gampang nge-build trust dan lu sebagai face of the brand. Ya kan? Cara lain untuk brand-brand itu foundernya tidak tampil adalah pakai BA. Ya kan? Lu lakuin event-event segala macem. Yes, itu nggak perlu personal branding. Jadi gue kayak bagi gue tuh dipatahkan otak gue di mana kayak personal branding tuh harus, sebenarnya enggak. Cuman apakah itu memotong cost banyak? Banyak banget. Karena kalau kita lihat produk-produk yang kayak udah 25 tahun, 30 tahun di Indo, ya itu kan mereka nggak ngerti personal branding kan. Mereka cuma tahu kayak ini adalah pembisnis sukses yang punya barang ini gitu kan. Mereka nggak ada personal branding tuh. Mereka adanya malah diundang sebagai speaker kan. Kayak iya sih, memang nggak harus, tapi itu memotong cost tuh personal branding yang tadinya nggak percaya jadi percaya tuh. Ya kalau menurut gue sih, kalau kan memotong cost ya, kalau gue sih jalan pintas lah. Jalan pintas ya sebutannya. Jadi dia kalau misalkan ada personal branding bakal si
produknya ini, brandnya ini bakal lebih cepet buat Bener. naik gitu. Bener. Jangan dibandingin sama produk-produk yang di Indonesia udah 50 tahun Iya, udah jalan, iya, 25 iya. tahun udah jalan, itu mah Dan mau dulu bikin produk apa aja juga bisa laku gitu. bener, mereka nggak ngerti branding kan dulu kan, gitu. Kalau dibandingin kita buat produk sendiri yang brandnya baru mulai, itu pasti nggak Iya. ada personal branding dari siapanya gitu yang jadiin BA-nya atau foundernya, itu pasti bakal lama banget sih. Bakal lama dan costly kan. Bakal lama dan Ya costly kecuali banget. lo anak konglo, Berarti ya ya, kan, uang kecuali kuat papa banget. boleh lah, apa lo nggak usah tampil, lo Mm-mm. flexing aja segala macam. Oke. Oke, buat ini terakhir nih, ini yang buat paling bawah nih. Gimana lu bisa bikin orang-orang tuh repurchase? Lu gimana tuh cara handle-nya? Kalau gue sih sebenarnya ada sistemnya, ada toolsnya juga buat dia automate ya. Tapi prinsip dasarnya adalah retention ya berarti ya. Retention, iya. Gue tetap kasih value setelah dia purchase sih. Oke. Dalam artian adalah setiap, kalau di yang gue jalanin sekarang, setiap untuk sebulan pertama gue tiap 7 hari tuh gue bakal kirimin dia chat semua tentang tips kesehatan gue. Ini hubungannya sama produk ya, Iya, sama iya. produk yang gue jual ya. Jadi gue kasih value-nya, contohnya di produk gue adalah gue kasih tips kesehatan. Mau itu tentang cara makan sehat, mau itu tentang cara olahraga nge-gymnya gimana, itu gue kasih value. Terus mungkin kan gue udah ada apa? Gue udah tahu nih suplemen gue bakal habis 1 bulan. Iya. Jadi gue udah hitung dari dia beli, ini otomatis ya, Iya. otomatis gue udah set di toolsnya itu 5 minggu kemudian, sembari dikasih tips tentang kesehatan, tentang video apapun itu, di bawahnya gue tanya, ini kayaknya suplemennya udah habis nih kalau diminum rutin, Kalau gimana? diminum rutin. Ya, sama itu sembari yang tipsnya itu juga ngingetin dia supaya minum rutin. Itu perlu juga gitu loh. Oke. Terus yang di minggu kelimanya itu ya gue tanyain feedbacknya. Oke. Udah mulai berasa belum segala macam, baru itu mulai conversation lagi sama dia untuk suruh dia buat beli lagi untuk bisa tuntasin lagi permasalahannya dia untuk repurchase. Terus nanti lanjut terus bulan 2, bulan 3 tetap kita kasih setiap, mungkin kalau misalkan yang awal itu setiap seminggu, ini dikurangin jadi setiap 2 minggu. Oke. Itu gua follow up terus, kasih value terus. Berarti supaya lu dia bisa selalu kasih added value on top of the product itself ya? Betul, kita punya retention rate-nya lumayan tinggi dari produknya juga. Berapa Sar? 30% lah. Oke lah. 30% oke. Jadi dia punya, kalau misalkan dia repurchase kan kita udah ngeluarin cost apa-apa sebenarnya. Iya. Jadi pure buat margin. Dia beli lagi. Karena ya lebih enak jualan ke orang yang udah pernah coba kan dibandingkan lo ke customer baru kan. Customer acquisition itu kan paling males ya. Betul. Tapi kalau lo udah dapet orang yang beli selalu sama lo jual itu paling enak. Iya kan? Dan apa ya, jatuhnya lu kayak jual kacang gitu loh. Lu jual apa laku, gitu. Itu best sih. Yang makanya kan ada yang bilang kayak, oh gue fanatik ini ya itu hasil dari nurturing yang segila itu kan. Lu kasih added value segala macam. Oke. Kalau dari ads-nya gue juga ada sih, gue bikinin konten-konten yang khusus retargeting orang-orang yang udah purchase. Tapi jadi bukan goalnya bukan purchase. Goalnya juga purchase juga nggak ya? apa-apa. Oke. Jadi kita kasih value-nya dari situ juga. Dia jadi dapat tetap tujuannya supaya dia mikir, oh ini si Felix masih exist loh. Iya. Masih ada gitu loh. Jadi suatu saat dia mau beli, ya udah datang lagi. Kayak ya gue nggak merasa ditinggalin along the way kan. Kalau sekarang sih gue lihat juga orang udah bangun community sih juga pengaruh sih. Orang jadi percaya lah, banyak orang yang masuk ke dalamnya, kita bisa update semua di situ. Orang dia ngelihat nggak cuma dia yang minum, itu juga pengaruh. Kalau di dunia suplemen ini banyak orang yang minum pun bisa membuatnya jadi mau beli juga. Karena kan ini sebenarnya kita udah masuk ke ini tahu. Kalau kata Raditya Dika tuh sudah masuk ke tahap tribalisme. Jadi kita mainnya tuh herd ya kan, kayak oh lu pakai ini makanya kan. Betul. Iwom kan masih paling works kan sekarang kan. Betul. Kayak gue pakai ini. Itu tuh menurut gue sekarang masih beats every marketing in the market gitu loh. Kayak kalau ada temen lu, keluarga lu, circle lu yang merekomendasikan betul. Dan dia actually pakai, itu liquid gold sih menurut gue. Actually itu yang dijalanin sama si SVO ini sih. Kenapa bisa, kita kan
komunitas digital marketingnya kan ada sekitar sekarang sih 300-an orang ya. 300-an. Bukan di Jakarta doang ya, tapi ada di Jogja, ada di Pekanbaru, ada di Surabaya. Mhm. Kenapa orang bisa tetap membeli barang yang harganya 1 jutaan Iya, ini iya. gitu ya. Itu salah satunya karena dia kena tembakan ads terus, tapi dari banyak orang yang berbeda-beda. Jadi dia lihat nih, oh banyak banget nih yang minum suplemen ini, dia jadi yang tadinya nggak mau beli, Jadi pengen beli gitu loh. Salah satunya itu. Padahal waktu itu dulu tuh gue ngedeny ini dulu. Kenapa gue harus membagi-bagi margin gue buat si semua advertiser ini, benar. padahal bisa gue serap sendiri. Tapi Benar. ternyata pas gue jalan ini, kalau misalkan cuman gue doang yang muncul, nggak Iya. bakal sekuat ini Benar, buat orang benar. bisa beli. Tapi ini dia justru bukannya saling makan-makan, tapi mungkin yang dari donatnya sekecil ini, pie-nya yang sekecil ini dia bisa membuat besar-besar Benar. lagi. Gitu sih. Iya. Apalagi sekarang apalagi tadi algoritma Andromeda itu dia udah nargetin konten ke marketnya si konten itu loh, yang bisa nargetin sendiri. Jadi dia nggak bakal makan temennya. Benar. Sesuai yang dia dapat aja. Enaknya di situ sekarang. Iya. Intinya dia bisa grab the market dan segala macam yang tadinya lu minum suplemen ini ya makin ini, jadi everyone Besar. ada share masing-masing kan. Terus enaknya kenapa kita bisa bisa seberani itu buat kita keluarin ads yang besar gitu ya. Karena memang kita punya margin tuh gede banget di suplemen ini. Oke. Ya gede lah. Iya. Kayaknya jangan disebutin. Iya. Janganlah. Jadi memang itu tadi yang kenapa bisa digital marketingnya bisa jalan, karena kita semua berani buat nge-ads, buat bisa ngegedein marketnya. Highest ROAS berapa, Lex? ROAS mah ini beda ya. Kalau misalkan kayak gue liat nih Cipas gitu ya, gue liat orang-orang ROASnya gede banget cuy. Benar. Kalau misalkan pas kita jalanin, kita udah pakai funneling kayak gini, nggak bisa sih segitu. Yang gede-gede bisa sampai 2 digit gitu. Iya. Paling kalau misalkan di kita 3 sampai 5 doang lah. 3 sampai 5. Tapi itu udah bagus banget. Iya. Karena Dan marginnya udah tebel banget gitu. Marginnya tebel. Enaknya di situ gitu loh. Iya. Yang jualan produk lewat online tuh memang harus ini margin sih. Makanya pada akhirnya China lagi. Terus kita nggak boleh jualan di marketplace. Oh gitu. Kita itu jualnya semua dari WhatsApp. Kalau dari marketplace kan kita kena potongan. Itu udah ini lagi, udah kena potong lagi kan. Tapi sekarang itu justru malahan di marketplace malah banyak orang yang palsuin. Kalau misalkan lu cari atau Divi ya, ada kolagen itu namanya Divi. Ada palsu tapi dijamin 100% palsu gitu. Oke. Karena community-nya sendiri memang nge-ban nggak boleh gitu ya. Iya, memang nggak boleh. Memang kita juga jualan ada aturannya. Ya soalnya kan kalau lu memang udah buka di online shop segala macam kan funnelnya goes that way semua kan biasanya. Betul. Kecuali lu misalkan tiba-tiba ada Eropan, cabang Jakarta, cabang Bali segala macam ya kan. Karena gua ngeliat foto tuh kayak gitu. Foto kan dia bilang betul. Timnya kayak berapa belas doang. Gua kayak gimana? Dia kan berarti jualnya ke reseller. Yes, gitu loh. Jadi kayak dia pengen memperkaya orang-orang di daerah juga. Bagus sih, gitu loh. Tapi iya. Dan gua nggak tahu nih kalau Aero itu buat orang first purchase itu gimana sih caranya buat? Kan ini awalnya jadi dari trial list kan. Itu gimana tuh? Kalau misalkan gue lihat tadi ya, lu ada ngomongin produk lain lah. Kalau gue lihat produk suplemen lain itu dia itu dapetin revenue dari orang reseller. Bener gak? Dia kan bukan ke end market kan. Dia malahan jualan ke resellernya, dia dapat duit dari sana. Benar. Mau si resellernya bisa jualan apa enggak, dia bodo amat. Yes. Tapi resellernya malah yang kasih duit ke dia buat ngestok. Iya. Tapi bedanya kalau misalkan kita SEO ini itu kita nggak ada stok produk. Kita nggak boleh ngestok produk. Kenapa kita nggak boleh stok produk? Karena kita itu menjaga semua dealer ini adil. Harganya tuh nggak boleh dimainin. Pada saat lu boleh ngestok produk, lu jadi bisa mainin harga. Benar, HPP lebih murah segala macam ya. Betul. Lu jualnya nggak sesuai yang dia tentuin gitu dari pusat tentuin. Iya. Jadi kita itu nggak boleh stok produk. Jadi pada saat orang beli itu baru kita kirimin dari gudang pusat di Jakarta ke alamatnya langsung. Jadi sistemnya kita ini di SEO ini beneran fokusnya ke sales sama marketing aja.
Jadi kita ini yang packingin produk, yang kirimin produk itu udah ada tim lain, tim warehouse-nya kita. Tim warehouse-nya kita yang kirimin kita, jadi tinggal masukin sistem. Kita nih dari customer misalkan 769.000 gitu kan. Dia kirim dulu, kita jualan dulu nih 769.000 ke kita. 769.000. Dari 769.000 modalnya itu kita transfer ke pusat. Baru produknya itu bisa dikirim. Jadi kita kayak beli barang tapi dengan harga modal. Terus si kantor cabangnya ini, kantor pusatnya ini yang gudang itu kirim ke customer. Kita provide semua data customer aja, alamat, nomor HP buat dia kirim gitu. Kita komunikasinya sama si customer. Jadi ya bisa dibilang ya dropshipping. Dropshipping. Tapi kalau misalkan sendiri tuh sampling ada nggak sih? Nggak ada. Sampling nggak? Nggak ada ya. Sampling mau nggak. gimana juga ya. Soalnya maksudnya gue ngelihat kalau misalkan memang yang mainnya mass market ya, itu kan ada samplingnya, orang coba dulu. Gue pun waktu itu coba Hoto karena kayak dapat free dari mana gitu. Gue kayak karena gue tidak akan menyentuh sebenarnya, kayak cuman gue kayak ternyata juga nih. Pas gue mau purchase lagi mahal deh, nggak jadi deh, beda harga. Iya, kayak dan gue waktu itu belum kepapar sama benefitnya lah. Gue cuma tahunya kayak ini minuman sehat, intinya gue mau gue bisa dapat badan yang sehat dengan ini. Tapi kan gue nggak tahu ini targetnya kemana. Ya kan, kayak gue sehat gimana tuh nggak tahu gitu kan. Kayak misalkan yang tadinya misalkan spesifik issue, kayak misalkan ini bisa mengurangi gejala apa gitu kan. Itu kan lebih spesifik kan. Gitu. Dan itu yang gue pakai buat ads sih. Makin spesifik, makin pain point-nya makin dapat gitu loh. Benar. Gitu. Terus berarti kedepannya apa nih yang lo bisa share incoming project? Kalau kedepannya sih tahun 2026 specifically kita juga, gue sih masih fokus di SVO ya. Tapi produknya sendiri mungkin lebih banyak gue mainnya. Kalau misalkan nambah SKU. Iya, SKU. Kalau dari Malaysia itu kan ada 30 SKU-an. Tapi kalau misalkan yang masuk ke Indonesia itu cuman 5 atau 6 gitu ya. Sama kita ini tuh ada bangun tim juga jadinya kan. Kita memang ini kan kita bisnisnya sebenarnya tanpa modal bisa dibilang. Gua nggak perlu ngestok barang. Modal lu cuman harus nge-ads aja. Nge-ads jadinya lu bisa ada leads dan segala macamnya. Kalau misalkan dibandingin lu kayak misalkan buka toko kopi lah kayak gini. Modalnya kan gede banget ya, bisa berapa M ya. Kalau misalkan lu nggak tahu terus BEP-nya kapan kan. Kalau misalkan di bisnis SVO ini, kalau misalkan masuk itu nggak harus pakai modal, lu sehari pun bisa BEP cuy. Kalau misalkan emang lu dapetin ROAS di atas 2, 3, 4. Jadi sebenarnya enaknya di situ. Jadi kalau gue pribadi sih gue bakal ngebangun tim juga ya di luar personal sales gue ya. Bangun tim dalam artian apa? Sekarang ini SVO ini udah buka namanya SVO AI ini. Jadi siapapun bisa daftar, bisa jadi dropshipper di dalam sini. Sama sistemnya. Dia nanti bisa jual, ada produknya apa aja dia bisa jual, even gak di Indonesia. Dia bisa jualnya produknya ke Singapura, ke Malaysia, ke US itu bisa. Kalau nge-ads-nya nagetinnya ke sana. Dan bayarannya bisa dolar kan? Dolar. Di situ semua dolar. Dan ini kita kenapa gue bilang bangun tim? Karena gue nggak bilang munafiknya segala macam. Gue dapat 1% dari tim gue. 1%. Jadi kalau misalkan dibilang MLM sebenarnya sih nggak juga, beda. Kalau MLM ini adalah kita biasanya ngestok barang, kita lempar ke under lu. Kita ngestok barang, kita mesti ada modal 30 juta misalkan amanin posisi ini segala macam. Ini kan kita nggak ada modal. Terus kalau MLM itu kan kita datengin orang, kita nawarin barang ya. Kalau ini kan nggak, kalau ini justru sebaliknya. Orang datang ke kita, dia mau beli barang, kayak kita jualan online doang gitu loh. Dan itu ya enaknya di situ sih. Jadi gue bakal bangun tim juga. Dan juga ya itu mau dapetin profit lebih banyaknya dari 1% itu sebenarnya. Intinya army of dropshipper lah ya. Itu jadi bagian tim gue juga bisa dibilang. Dan gue sebagai yang ngajak itu gue punya kewajiban buat ngajarin dan punya kebutuhan ngajarin yang join dari gue itu buat bisa perform juga. Karena kalau misalkan gak diajarin, gak bisa perform kan buat apa gue ngerekrut orang gitu loh.
nggak ada gunanya. Jadi gue punya kebutuhan buat ngajarin yang di bawah supaya bisa Jadi jualan jatuhnya juga. lu kayak senior digital marketingnya aja kan? Ya bisa In a way dibilang gitu ya? atasannya kayak gitu. Oke. Tapi yang utamanya sih justru kenapa ada community SVO ini, kalau misalkan lu udah lama di dunia digital marketing kan, dia event tiap minggu, tiap bulan itu kan update-nya kan banyak banget ya. Justru di sini tuh semua benchmark-nya ada. Jadi kalau misalkan lu mau belajar apapun tentang digital marketing, oh misalkan gue lagi jelek nih, tapi kok sih dia bisa bagus. Kita di sini budayanya di SVO ini adalah lu lagi bagus lo sharing. Oh, saling angkat lah ya. Saling angkat, semuanya harus ikut naik. Jadi dia lagi bagus, apa nih yang bisa lu share ke kita? Kok lu bisa lagi bagus? Yang lain juga harus perlu tahu. Dan itu di semua SVO di Jakarta, di Indonesia semua juga ikutan belajar. Jadi kita kalau misalkan kayak biasakan sendirian gitu digital marketing, kita biasa suka bingung kan. Oke, gua nge-stuck di sini, gua lagi bingung nih, gua mesti ngapain ya? Tapi kalau di sini kita enaknya adalah semua orangnya saling sharing dan itu kalau lu nggak mau sharing, lu di kick out gitu benar. Jadi mau nggak mau ya harus sharing knowledge dan apa? Kan orang-orang juga biasa kan nggak tahu ya maksudnya apa yang working, apa yang nggak workingnya dari kreatif ya segala macam ya kan. Jadi kayak oh dengan adanya ini ya again like personal branding kan, lu mempersingkat atau apa tadi lu bilang jalan pintas kan buat ininya. Oke, agree. Dan enaknya sih kalau sekarang, dulu sih masih harus ke kantor. Ke kantor itu tadi gunanya kita mau supaya kalian itu bisa jalan. Maksudnya yang kalau misalkan kerjanya di luar kantor kan kita susah ya. Kita mau supaya anak-anak kita jalan adalah kita diskusi ke kantor, jadi bukan untuk karena kewajiban harus absen, ngerti. tapi supaya kita sharing, kita bisa men-sharingkan ilmu kita buat lu bisa jalan. Tapi kalau misalkan kayak sekarang itu sebenarnya setelah muncul SVOA ini kemarin di Bali terakhir itu kan kita udah gak harus ke kantor, bener-bener buat digital nomad sebenarnya. Sebenarnya SVOA ini tuh dijual buat digital nomad yang ada di Bali tadinya awalnya ya. Dia bisa bawa, dia bisa dari negara manapun dia jualan. Tapi nanti pun ya sekarang pun semua udah bisa. Indonesia pun nanti pun kita bakal promosi juga bulan April nih. Lo tau IDMC nggak? Indonesian Digital Marketing Conference. Itu mau dibuat lagi yang nge-host. Kalau dulu kan bukan SVO, sekarang SVO yang bakal nge-host. I see. Itu jadi dia kita ngumpulin anak-anak e-commerce buat tujuan akhirnya sih ya buat mereka kalau mau ikut jualan produk SVO ya bisa gitu loh, dropshippingnya. Dengan margin yang lumayan lah ya. Oke. Terakhir deh buat ada nggak bukan pesan-pesan ya kayak kalau misalkan anak baru lulus ataupun yang sekarang kan banyak yang anak-anak muda baru belasan udah coba cari duit segala macam. Ada nggak dari lu kayak kalau mau masuk digital marketing pesan dari lu apa? Kalau gue di digital marketing ini bukan tentang soal skill atau tentang skillnya penting lah. Cuma menurut gue ada hal yang paling penting itu tentang mental sih. Dari yang gue belajar selama ini ya. Mental dalam artian mental dan keberanian. Kalau menurut gue. Keberanian dalam artian mental dan keberanian itu artinya adalah lu berani nge-scale itu kan keluarin budget lagi tuh lebih besar. Tapi di satu sisi lu juga ada resiko yang perlu lu ambil gitu loh. Resiko di mana lu bakal boncos segala macam, tapi pada saat lu berani ngambil resiko itu ya itu beneran bisa parabolik gitu loh. Lu punya grafik penjualan lu dan itu ya lu harus berani sih. Soalnya kadang dari komunitas ini ya gue bisa bilang jujur-jujurnya ya pasti nggak 100% semua berhasil. Benar. Dimana yang berhasil gue lihat ya orang-orang yang berani buat ngambil resiko ini buat coba gitu loh. Tapi yang nggak berani itu malahan nggak jalan-jalan. Jadi di sini dan juga mental dalam artian adalah eventually menurut gue suatu saat bakal berhasil, tapi dia kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu kan boncos menurut gue masih normal. Sama lalu bikin bisnis apapun itu kan masih dalam keadaan boncos, tapi banyak yang mentalnya udah down duluan. Karena ngelihat ya wajar sih sebenarnya natural lah seperti itu gitu ya. Jadi pada saat mentalnya nggak kuat dia nggak mau stay, padahal dia sebentar lagi udah mau jalan gitu kan, dia udah menyerah. Tapi menurut gue sih harusnya kalau misalkan mau main di dunia digital marketing, apalagi yang semua modalnya dari diri sendiri ya. Soalnya kan banyak juga orang dari digital marketing modalnya dari klien. Kalau kita enggak, kita modal sendiri. Jadi beneran dilatih tuh mental sama keberaniannya gitu loh. Di situ sih. Sebenarnya sih ada cara ngakalinnya sih. Kalau kayak gue
juga ngakalinnya adalah gue pakai kartu kredit sebenarnya. Iya. Kartu kredit gue tuh gue jadi bisa satu bulan itu gue nggak bayar apa-apa buat nge-ads gue. Cuma 1 bulan ditotalin nanti gue bayar di akhir bulan. Benar. Dan itu kan udah Iya. dapat bayaran dari koas gue. Benar. Dan enaknya gue selama ini gue kumpulin miles dari sana. Iya. Enak banget gitu. Utangnya yang produktif gak sih? Utang produktif banget Iya kan? gitu loh. Kan orang-orang tuh takut ngutang kan kayak Betul. kesannya kayak jelek banget. Enggak, kalau misalkan itu bisa lu orang kan sebenarnya bukan takut ngutangnya, takut gak bisa bayar ya kan. Betul. Kalau ini kan lu pasti bisa bayar kan, karena kan kayak selama lu disiplin kayak tiap kali profit masuk lu bayar, Betul. ya udah, apa lu perlu takut apa kan? Dan menurut gue kan gue juga setuju tuh kayak gitu. Jadinya masalahnya itu adalah, makanya menurut gue pentingnya timeline gitu, dan bikin multiple scenario gitu loh. Kayak what if kalau gue nggak cuan dalam sebulan, what if gue nggak cuan dalam 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu. Jadi gue kayak tinggal pilih ke senario mana gitu loh. Benar. Jadi gue nggak mikir-mikir kayak apa ya, jadi panik gitu loh. Benar. Karena kan biasa kan kayak orang tuh quit ya ada banyak reasons lah ya, modal nggak cukup segala macem. Makanya lu harus lihat nih worst case scenario-nya lu kayak gimana. Bahkan kalau di agensi gue pun gue nge timeline-nya tuh nyampe kayak what if lu cuman punya omset 1% gitu loh. Berarti gue bisa punya tim kayak gimana, gue punya bisa expand berapa buat penjualan segala macamnya. Gue berpikir sampai situ tuh. Betul. Gitu lah. Di sini kan yang paling penting juga kan digital marketing itu kan semua berdasarkan testing ya. Itu sih yang gue pelajari adalah testing ini kalau misalkan kita ngulangin hal yang sama ya kita nggak bakal dapet apa-apa, tapi kalau misalkan kita berani yang berbeda lagi ya pasti kita bakal berhasil juga sih eventually sebenarnya. Ya, oke. Sip. Thank you Felix. Mantap. Thank you. Thank you.